Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Iya, ini Intan. Kali ini saya akan membahas sebuah buku guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Leadership Organisasi Perbankan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Taufik Rahmat Hidayat ME. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurintan Lestari. Saya berdomisili di Majalengka. Di Stay Aldisla Cirebon, saya mengambil prodi Perbankan Syariah dan saya saat ini sudah semester 5 akhir. Oke teman-teman, buku yang akan saya bahas yaitu bertemakan tentang kepemimpinan atau leadership, yang judul bukunya adalah The Power of Leadership, bagaimana menjadi pemimpin karismatik yang memiliki kekuatan menyatukan. Karya Lituhayu Claire. Sebelum saya akan membahas isi buku tersebut, saya akan memberikan sebuah pembuka tentang kepemimpinan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata kepemimpinan ataupun leadership. Nah, teman-teman, pada dasarnya setiap orang atau setiap manusia, setiap insan itu memiliki kemampuan untuk memimpin. Baik itu memimpin dirinya sendiri maupun memimpin orang lain. Lalu, berkembang atau tidaknya jiwa kepemimpinan seseorang itu bergantung pada kemauan dirinya sendiri dan tekadnya untuk mengasah dan mengembangkan skill kepemimpinannya. Ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, tugas pemimpin bukan hanya untuk menyuruh, tapi juga mengarahkan. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kelompoknya, mempengaruhi anggota yang dipimpinnya. Nah, segala bentuk resiko yang ada, seorang pemimpin harus siap menghadapinya, jangan lari dari tanggung jawab. Yang pertama yang akan saya bahas itu tentang teknik dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam isi buku yang akan saya jelaskan ini, tentunya teman-teman patut kita ketahui bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak serta-merta langsung ditunjuk tanpa pendalaman terlebih dahulu, tanpa pelatihan terlebih dahulu untuk menjadi seorang pemimpin. Ada masanya di mana seorang pemimpin itu tercipta dari lahir, dia menjadi seorang pemimpin, entah itu dari keturunannya, ia adalah keturunan seorang pemimpin, ataupun ia menjadi seorang pemimpin melalui pelatihan-pelatihannya. Dan juga teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin, itu ada teknik-tekniknya. Nah, yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah di buku ini dijelaskan tentang teknik dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang penasaran? Ya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu, di buku The Power of Leadership, Lituhayu menjelaskan ada 2 teknik untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira teman-teman tahu gak ya? Apa? Oke, baik, akan saya jelaskan. Teknik yang pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah menjadi pribadi yang mengesankan. Di buku The Power of Leadership ini, Lituhayu menjelaskan bahwasanya ada kiat-kiat untuk kita menjadi seorang pemimpin yang mengesankan. Tentunya mengesankan dalam artian positif, ya. Jadi, bagaimana kita menjadi seseorang yang positive vibes? Kalau zaman sekarang bisa dibilang seperti itu. Bagaimana kita dipandang baik oleh anggota kita, oleh karyawan kita, oleh teman-teman kita yang sedang kita pimpin. Tentunya, ketika kita sudah membuat orang lain terkesan, membuat karyawan kita terkesan, membuat anggota kita terkesan, itu akan memberikan nilai plus untuk kita, memberikan arahan-arahan kepada mereka dan mereka mengikuti kita. Nah, di buku ini dijelaskan ada 5 kiat untuk kita bisa menjadi seorang pribadi yang mengesankan. Kira-kira dari 5 kiat tersebut, apakah kalian sudah mengerjakannya? Atau belum? Kita simak.
Untuk menjadi pribadi yang mengesankan, kiat yang pertama adalah menunjukkan sikap positif. Seorang pemimpin akan berkesan di mata orang lain atau di mata para anggotanya jika ia menunjukkan sikap positifnya. Maksudnya, seorang pemimpin ini mengeluarkan aura positif, mengeluarkan aura yang menenangkan para anggotanya, menyenangkan para anggotanya. Dan simpelnya teman-teman seperti ini, ketika kita berada bersama para anggota, kehadiran kita itu diharapkan gitu, ditunggu-tunggu, bukan malah sebaliknya. Ketika kehadiran kita itu tidak diinginkan oleh para anggota, nah di situ ada something wrong yang ada dalam diri kita. Artinya ada sikap negatif dari kita sehingga para anggota tidak menginginkan kehadiran kita. Nah, untuk menjadi seorang pribadi yang mengesankan, kita harus sebisa mungkin memancarkan aura positif kita. Kita mengayomi anggota kita memberikan support kepada anggota kita. Ketika anggota kita sedang down, kita memberikan motivasi, kita berikan arahan-arahan, kita menjadi pendengar yang baik. Itulah sikap positif yang harus ditunjukkan seorang pemimpin. Dan jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin, ubahlah sikap kalian. Mari kita merubah untuk menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Lalu yang selanjutnya, untuk menjadi pribadi yang mengesankan, kiat kedua yaitu berpenampilan terbaik. Sebaik-baiknya penampilan adalah penampilan yang sesuai dengan karakter diri. Bisa kita simpulkan bahwasanya untuk menjadi seorang pribadi yang mengesankan atau untuk menjadi pemimpin yang mengesankan, kita harus menjadi diri kita sendiri, teman-teman. Atau bahasa kerennya sekarang itu namanya be yourself ya. Jadilah diri sendiri. Karena teman-teman tidak perlu mencoba untuk berpenampilan seperti orang lain untuk dikenal seseorang, untuk dikenal banyak orang gitu. Ataupun kita memaksakan diri untuk mengikuti tren-tren tertentu yang tidak sesuai dengan diri kita. Kita tidak perlu melakukan itu, teman-teman. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang mengesankan, tunjukkanlah diri kita yang terbaik versi kita. Tidak harus menjadi orang lain. Karena ketika kita berusaha untuk menjadi orang lain, lalu kita terkenal, mereka mengenal kita dengan versi orang lain, bukan dengan versi kita. Mereka tidak mengenal versi kita sesungguhnya itu seperti apa. Maka dari itu, teman-teman, ketika kita ingin menjadi pribadi yang mengesankan di hadapan para anggota kita harus menjadi diri kita sendiri, teman-teman. Jangan pernah insecure atas kemampuan diri kita. Kita bisa, kita istimewa dengan diri kita. Kita harus bangga kepada diri kita. Maka dari itu, teman-teman, cintailah diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Yang selanjutnya, teman-teman, kiat yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang komunikatif. Pemimpin yang komunikatif akan sangat mudah membuat orang lain terkesan, sehingga akan mudah menggerakkan hati orang lain untuk mengikuti komandonya. Bisa kita simpulkan bahwasanya komunikasi adalah kunci untuk kita bisa berinteraksi dengan anggota kita, dengan orang lain. Nah, seorang pemimpin yang baik atau pemimpin yang mengesankan di mata para anggotanya adalah pemimpin yang bisa berkomunikasi dua arah. Dua arah di sini dalam artian ketika seorang pemimpin memberikan arahan, para anggotanya menerimanya. Begitupun sebaliknya, ketika para anggota memberikan saran, pemimpin itu mendengarkannya. Oke teman-teman, kiat yang keempat yaitu bersikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati seorang pemimpin akan memotivasi para anggotanya untuk meneladaninya. Nah, maksudnya teman-teman, di sini adalah seorang pemimpin yang tidak memiliki sikap sombong. Bahkan, seorang pemimpin yang bersikap rendah hati itu tidak mempunyai sikap untuk menggurui para anggotanya. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang memiliki rasa keterbukaan kepada para anggotanya, memiliki rasa saling mengisi antar satu sama lain. Nah, tidak ada rasa sedikit pun di hati para pemimpin yang memiliki sifat rendah hati, itu rasa ingin terkenal sendiri gitu. Jadi para pemimpin yang memiliki sikap rendah hati adalah pemimpin yang merangkul satu sama lain. Bisa saya sebutkan adalah seorang pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang memeluk tanpa menusuk, pemimpin yang merangkul tanpa memukul. Lalu
Kiat yang terakhir untuk menjadi pribadi yang mengesankan adalah memiliki empati terhadap orang lain. Nah, seluruh tindakan empati yang dilakukan seorang pemimpin akan menghadirkan kesan mendalam dan tak terlupakan oleh para anggotanya. Maksudnya, seorang pemimpin yang memiliki rasa empati adalah pemimpin yang dapat mengerti perasaan para anggotanya. Pemimpin yang tahu apa yang diinginkan para anggotanya. Nah, sikap empati ini berlawanan dengan sikap egois, teman-teman. Seorang pemimpin yang egois adalah seorang pemimpin yang tidak mau tahu bagaimana kondisi para anggotanya. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang mengesankan, kita harus memiliki empati terhadap para anggota kita. Sebagai contohnya adalah ketika ada anggota kita yang tidak mengikuti rapat. Nah, kita bertanya kepada anggota yang lain, kemana dia gitu. Dia lagi kemana sih? Dia kenapa gak bisa hadir gitu. Kalau misalkan alasan yang sudah kita ketahui, misalkan ini Pak atau ini Bu, si A lagi gak bisa hadir karena keluarganya lagi sakit gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, kita jangan langsung acuh begitu saja, tetapi kita tanyakan lagi, seperti itu ya? Baiklah, nanti saya akan hubungi dia gitu. Nanti kita hubungi anggota kita yang tidak masuk itu, kita tanyakan bagaimana kondisi keluarga yang sedang sakitnya. Kalau memang dia butuh bantuan, kita bantu sehingga si anggota yang tidak hadir itu merasa dirinya dianggap ada di suatu organisasi tersebut gitu kan. Merasa dirinya dianggap oleh kita gitu, oleh seorang pemimpin. Jadi akan memberikan kesan mendalam untuk dirinya. Karena apa? Seorang pemimpin itu memiliki rasa empati terhadap diri dia gitu. Nah, itulah serangkaian kiat-kiat untuk kita menjadi pribadi yang mengesankan. Dari 5 kiat itu, kira-kira teman-teman sudah memiliki berapa kiat dalam diri? Yuk kita berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita bisa memimpin anggota kita lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai teknik dasar menjadi seorang pemimpin. Yang nomor kedua adalah mampu berinteraksi sosial dengan baik. Tentunya ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa berinteraksi sosial dengan baik, baik itu kepada anggota maupun kepada orang lain. Di buku The Power of Leadership ini tertulis langkah-langkah untuk bisa berinteraksi sosial dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang bingung untuk memulai bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain, apalagi kalian udah menjadi seorang pemimpin, bingung untuk berinteraksi sosial dengan para anggotanya, mari kita simak langkah-langkah untuk bisa berinteraksi sosial dengan baik. Di buku ini ada 5 langkah yang akan saya jelaskan. Bisa kita lihat di gambar, ada 5 poin atau 5 langkah yang harus kita lakukan untuk bisa berinteraksi sosial dengan baik. Untuk langkah yang pertama yaitu memberikan apresiasi terhadap orang lain ataupun terhadap anggota kita. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa berinteraksi sosial dengan baik, kita patut memberikan apresiasi kepada anggota kita. Contohnya, ketika anggota kita berhasil membuat organisasi kita menjadi terkenal di mata publik, itu sebuah prestasi yang baik. Dan kita harus mengapresiasi anggota tersebut dengan cara memberikan mereka reward, atau memberikan, sederhananya kita memberikan ucapan selamat, ucapan congratulations, lalu kita memberikan reward, memberikan hadiah atas prestasi yang ia lakukan untuk organisasi kita gitu. Lalu langkah yang kedua adalah tidak menghakimi sikap orang lain atau sikap anggota. Nah, ini sangat penting teman-teman dalam berinteraksi sosial. Karena apa? Ketika kita main hakim sendiri atau menghakimi sikap orang lain dengan langsung gitu, tanpa menganalisis dulu, tanpa melihat dulu seperti apa permasalahannya, kita langsung menjudge dia seperti apa,
itu kita akan terpandang buruk di mata orang lain maupun di mata anggota kita gitu. Maka dari itu kita tidak boleh langsung menghakimi sikap orang lain, tetapi kita harus menelaah terlebih dahulu permasalahannya seperti apa, dia itu seperti apa orangnya, kenali terlebih dahulu, jangan langsung menjudge dia itu seperti apa. Saya rasa teman-teman paham ya maksud saya gitu. Yang ketiga, langkah untuk bisa berinteraksi sosial dengan baik adalah menguasai bahasa dengan baik. Maksudnya teman-teman, seorang pemimpin itu harus menguasai bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Dan seorang pemimpin juga harus menguasai gestur tubuh anggotanya gitu ya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa melakukan kontak mata dengan anggota maupun orang lain, selalu tersenyum kepada para anggota dengan yang lain, tapi jangan senyum-senyum sendiri juga ya. Dan selalu memberikan salam atau sapaan kepada anggota ketika bertemu atau berpapasan dengan para anggota. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, langkah yang keempat ini kebanyakan orang itu lumayan sulit untuk menjalankannya. Karena apa? Banyak sekali orang yang bisa menjadi pembicara, tapi tidak sedikit orang atau tidak banyak orang bisa menjadi pendengar. Maka dari itu ketika kita ingin menjadi pembicara yang baik, maka kita harus menjadi pendengar yang baik juga. Contoh visualnya saya gambarkan di PowerPoint, bisa dilihat mana yang bisa ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru ya teman-teman. Lalu langkah yang terakhir untuk bisa berinteraksi sosial dengan baik adalah membangun pergaulan yang baik. Ya, peribahasanya mungkin teman-teman sering bilang, ketika kita masuk ke sebuah toko parfum, ketika kita sudah keluar dari toko itu, harumnya akan tetap menempel. Dan ketika kita masuk ke dalam suatu perkumpulan yang kurang baik, dan ketika kita keluar dari pergaulan tersebut atau perkumpulan tersebut, kita akan tetap dicap sebagai orang yang kurang baik gitu teman-teman. Jadi pentingnya kita memahami bagaimana cara kita berinteraksi sosial dengan baik. Ya, baik itu tadi poin yang pertama, memberikan apresiasi, tidak menghakimi, dan menguasai bahasa dengan baik, menjadi pendengar yang baik, dan membangun pergaulan yang baik. Saya harap itu ada di diri teman-teman semua yang mendengarkan, dan saya harap yang mungkin 1 atau 2 poin teman-teman belum ada, coba mulai dari sekarang dilatih untuk sikap itu melekat pada diri kita. Karena seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang selalu mengupgrade dirinya untuk lebih baik dari hari ke harinya. Oke teman-teman, masih semangat kan? Masih ada poin yang terakhir yang akan saya bahas ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap kuat, tetap stay bersama saya sampai akhir video nanti. Poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yang saya bahas adalah mengenai alasan kegagalan seorang pemimpin. Pastinya teman-teman, dalam memimpin sebuah organisasi atau suatu kelompok ataupun yang lainnya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, pasti ada momen dimana kita gagal memimpin gitu ya. Nah, momen itu pasti ada alasan-alasan tersendiri gitu, baik dari internal, dari kitanya sendiri maupun dari eksternalnya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah alasan kegagalan seorang pemimpin dari segi internal, dari segi diri kitanya gitu. Nah, apakah kalian termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan saya sebutkan? Nah, oke, langsung saja. Alasan kegagalan yang pertama yaitu bersikap tidak adil. Teman-teman bisa dilihat di PowerPoint, visualnya sudah jelas. Bersikap tidak adil itu seperti apa. Seorang pemimpin yang tidak adil akan menghambat kemajuan organisasi atau kelompoknya sendiri. Ini sudah pasti teman-teman. Seorang pemimpin yang tidak adil, yang memihak pada satu kelompok saja, sedangkan satu kelompok itu tidak terlalu dominan gitu ya, tetapi kelompok yang lain padahal lebih dominan dan itu lebih baik untuk bisa mengupgrade organisasi, namun si pemimpin itu tidak melirik, itu adalah sesuatu hal yang tidak adil gitu ya. Itu akan membuat para anggotanya tidak betah
dipimpin oleh kalian gitu, karena kalian memiliki sikap tidak adil gitu teman-teman. Kegagalan yang kedua adalah karena kalian atau karena seorang pemimpin itu tidak mau tahu. Padahal, dalam kondisi apapun, seorang pemimpin harus selalu siap untuk semua anggota kelompoknya. Nah, kepedulian seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya akan menentukan keefektivitasan pemimpin dalam kepemimpinannya. Ini sudah jelas teman-teman. Ketika seorang pemimpin tidak mau tahu kegiatan anggotanya, tidak mau tahu keadaan anggotanya, maka dia akan hancur gitu. Seorang pemimpin tersebut akan hancur karena apa? Dia hanya ingin tahu jadinya, tapi tidak mau tahu prosesnya. Itu salah. Kalau kamu ingin memimpin, kamu harus tahu step by stepnya seperti apa hingga bisa menjadi gagal ataupun menjadi berhasil. Nah, kegagalan yang terakhir adalah seorang pemimpin yang tidak percaya diri. Nah, seorang pemimpin yang tidak percaya diri, ia akan gagal membawa anggotanya atau membawa organisasinya kepada tujuan yang mereka rancang di awal. Karena apa? Karena seorang pemimpin yang tidak percaya diri adalah seorang pemimpin yang sulit untuk melakukan semua hal, karena mereka merasa insecure, karena dia selalu bingung untuk memulai seperti apa. Nah, seorang pemimpin yang percaya diri memiliki kesadaran bahwasanya belajar dari pengalaman jauh lebih penting daripada keberhasilan atau kegagalan yang didapatkannya. Itulah 3 poin yang menjadi alasan utama kenapa seorang pemimpin itu gagal, teman-teman. Jika 3 poin itu ada pada diri teman-teman, segeralah hapus dan perbaiki lebih baik lagi, karena jika sifat itu melekat, kita memimpin tidak akan berhasil teman-teman ya. Step by step kita ubah pola kepemimpinan kita ubah cara kepemimpinan kita untuk lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung penjelasan. Terima kasih kepada teman-teman sudah stay dari awal sampai akhir video ini. Ada sedikit quotes dari saya untuk kalian para pemimpin, atau untuk kalian seorang pemimpin yang ingin memulai memimpin sebuah organisasi, dan untuk kalian para pemimpin yang memimpin dirinya sendiri. Quote dari saya adalah, pemimpin adalah ia yang merangkul, bukan memukul, memeluk, bukan menusuk, meraih tanpa pamrih. Dan seorang leader adalah ia yang menerapkan konsep silih asah, silih asih, dan silih asuh. Sekian dari saya Nur Intan Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.